Oke, oke. Ya, jadi tadi poultry sama consumer goods lah ya, consumer. Bronik ya. Mm-mm. Betul, Dari betul, betul. Bronik untuk melihat bahwa di akhir tahun ini it's fair kalau mereka mendapatkan panggung lah ya, udah waktunya Mm-mm. juga gitu kan ya. Betul, Oke. betul, betul. Kalau misalnya dari komoditas gitu gimana bro tanggapannya? Oke, komoditas kan sebenarnya kita mungkin yang paling gede energi ya. Dan energi itu kan patokannya lebih ke oil ya, oil yang ngedrive semuanya. Chartnya oil sendiri, kalau dari view gua sih udah tinggi dan kayaknya lagi koreksi ya. Mungkin di bulan Oktober ini sih akan cenderung koreksi untuk energi, tapi punya kans mungkin di November, Desember itu bisa ya, tapi mesti dilihat dulu ya. Ini gua coba share chartnya si oil ya. Ya. Ya ini chartnya oil. Kalau kita lihat, kalau di buy daily, ini dia udah jebol dari support high-nya ya di sini. Jadi dia turun. Jadi kemungkinan dia akan sampai ke turunnya nanti ke sini ya. Sampai 77, nanti mantul lagi. Nah, tinggal keputusannya di sini. Kalau dia nggak berhasil naik lagi dari 84, dia akan cenderung turun ke situ ya. Ini untuk oil, atau dia bisa balik ke atas. Jadi view-nya kayak gitu ya. Jadi di sini nanti penentuan dia bisa naik apa turun ya. Nah, cuma oil ini kalau kita lihat di chart weekly, oil itu kalau kita perhatiin ya dari chart weekly ya, dia kalau turun di weekly dengan body yang gede gini, itu cenderung turunnya panjang. Ya dia jarang, perhatiin ya kalau sini ya, ini ya. Pas lagi naik ya, dia hijau-hijau terus ya. Hijau-hijau terus, merah-merah terus, hijau-hijau terus. Ini merah, di sini juga merah-merah terus. Begitu ada satu merah panjang nih, merahnya lama. Nah, minggu ini dia turunnya drastis ya, merahnya ini panjang. Ya, dan stokastiknya di atas, rasa-rasanya sih ini akan turun dalam beberapa minggu ke depan ya, kalau gua lihat ya. Kalau dari polanya oil ya, misalnya di minggu ini ya, minggu ini udah turun banyak, dia turun selama 4 minggu. Jadi oil mungkin bulan ini nggak manggung ya, oil cenderung turun menurut gua di bulan ini, tapi bulan depan mungkin bisa punya kans ya, November, Desember mungkin bisa punya kans. Ya, ya. Tapi di jangka pendek ini gue lihatnya cenderung akan turun dulu ya. Jadi ada potensi ini kalau yang udah pada belajar Elliott Wave mungkin ada potensi dia turunnya ke wave 5 ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini turun ke 4. Ini nggak bisa tembus, ada kemungkinan nanti turun. Tapi kalau sampai berharap bawah banget mungkin enggak lah ya. Mungkin 60 sih ada kans ya. Gitu. Jadi oil bulan ini mungkin nggak manggung. November kita lihat lagi nanti ya. Jadi kalau oil nggak manggung, biasanya sektor energi turunannya kayak batu bara gitu juga ikut ikut melemah. Batu bara betulnya bukan turunan ya, substitusi. Oke, oke. Oke, kira-kira gitu bro. Oke, thank you banget bro ya. Untuk tadi mengenai komoditas, soalnya ada beberapa juga ya teman-teman dari Cuan Troopers yang bertanya, begitu kan. Dan tentunya ini memberikan insight ya, apalagi kalau misalnya kita lihat tadi secara teknikal diberikan sama Bronik gitu ya. Jadi bisa ngasih insight nih buat teman-teman apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipersiapkan lah, ya, kurang lebih seperti begitu. Oke. Ya. Oke. Kira-kira ada apa? Komoditas apalagi? Metal ya, mungkin Iya, nikel metal. gitu juga kayaknya so-so juga ya. Iya, iya. Kita lihat Antam, Incotin, so-so juga, belum ada tanda-tanda mau naik. CPO sebenarnya punya potensi tapi belum ada signalnya. Oke. Kalau misalnya tadi kan Bronik udah mention mengenai sektor-sektor yang memberikan apa ya, bisa dibilang akan kemungkinan besar dapat panggung ya. Tapi kalau misalnya sektor-sektor yang menurut Bronik kayaknya masih berat gitu loh untuk akhir tahun ini, bahkan sampai awal tahun depan tuh kira-kira ada nggak sektor apa nih yang menurut tanggapannya Bronik aja, kan ini opini aja, kayaknya masih tertekan atau belum gilirannya lah.
Kalau berkaitan sama fair trade, kayaknya sektor teknologi masih berat ya, Iya, iya, iya. masih berat gitu. Hmm. Karena mau naik, tapi itu udah terakhir. Kadang-kadang kan market curi start ya. Jadi the Fed-nya naik, malam ini marketnya udah mulai rebound karena tahu itu yang terakhir, tahun depan nggak naik lagi, mungkin bisa juga dia dia curi start. Tapi kayaknya masih masih berat lah ya, belum ada tanda-tanda fair trade akan apa akan diturunkan. Jadi sektor teknologi masih berat. Terus sektor apa lagi yang berat ya? Oke, mungkin ini bro, kalau dari sektor-sektor, tadi ada teman-teman yang nanya mengenai perbankan gimana tuh bro, kira-kira kan kemarin tuh big banks tuh turun-turun semua tuh, kalau misalnya dari lu sendiri, mungkin sektor perbankan gimana tuh? Perbankan tuh sebenarnya lagi uptrend ya, masih tetap arahnya ke atas. Cuma memang karena udah naiknya tinggi, coba ya BBRI misalnya ya. Bentar. BBRI itu ya leadernya BBRI. Sebenarnya udah agak-agak rawan koreksi ya sektor banking ini ya. Apalagi kalau misalnya nanti BI rate naik, biasanya sih bank agak tertekan ya kalau BI rate naik ya. Apalagi kalau bank-bank yang nggak punya cash ya, jadi yang udah pada beli bond, duitnya ditaruh di bond. Kalau BI rate naik kan bond yield naik, artinya bond yang dia punya harganya turun gitu. Biasanya agak-agak tertekan sih banking. Tapi memang dia lagi uptrend, tanda-tanda turun down akan jadi downtrend sih belum ada ya. Ya. Belum ada. Masih oke lah. Masih oke walaupun beberapa hari tertekan ya banking ini ya. Oke. Gini, kalau dari trennya ya dia masih uptrend. Cuma kalau dari wave-nya udah ada kan ini udah masuk ke wave dia yang terakhir ya, coba bentar ya. Ya. Tadi sambil nunggu Bronik nih ya, tadi yang nanya sektor teknologi udah dibahas ya. Tadi ada insight dari Konik yang bisa nanti kalian cek sendiri langsung aja di IG Live-nya, karena ini akan di-save ya teman-teman ya. Ya, banking kayaknya cenderung turun dulu ya. Lebih ke koreksi dulu sih. Kira-kira jadi potensinya masih turun ya, ya, lebih cenderung banking. koreksi ya. Bulan ini kayaknya koreksi dulu ya. Bulan ini ya untuk banking ya. Oke. Banking koreksi dulu ya. Oke. Wah ini Bronik banyak banget nih yang udah mulai nanya-nanya, mungkin kita langsung ke saham-saham aja kali ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, boleh. Oke, ini ada yang nanya nih Bronik dari Lutfi nanya, Kak bahas saham SCMA dan BBRI bro, mungkin boleh nih secara teknikalnya kita lihat nih gimana SCMA sama BBRI. Oke, ini udah buka BBRI, kita BBRI dulu ya. Boleh. BBRI Oke, BBRI jangka pendek sih arahnya ke 5.000 ya. Agak turun ke 4950-an lah. 4950. Jangka pendek ya. Jadi kita nggak panjang-panjang dulu. 4950. Kalau dia bisa bertahan ya masih bisa naik lagi, masih uptrend lagi. Tapi kalau nggak bertahan, kemungkinan koreksi yang cukup
Satu, dua. Sorry, koreksi pendeknya tadi berapa? 4, ya 4.500 lah. Kayaknya bisa deh koreksi ke situ, PBRI. Tapi jalannya nggak langsung ya, jadi kadang-kadang orang suka salah menyalahartikan. Misalnya dia targetnya di sini ya 4.500, nanti dia turun bukan langsung turun terus, ya turunnya gini nanti, bukan jos gini ya guys, nanti turunnya lebih cenderung gini ya, turun, jadi dikasih naik dikit, nanti baru turun lagi, ya kira-kira 4.500 lah PBRI ya. Oke, kita lanjut mungkin ke tadi SCMA tadi ya? SCMA, iya betul. SCMA ini udah lama nggak mau naik ya, tapi dia lagi di support. Kayaknya ini sangkut terus ini SCMA nih. Kalau belum punya sih di skip aja ya, belum ada tanda-tanda mau naik. Dia kalau bisa bisa tembus 166 sih menarik ya. Tembus 166. Tapi SCMA ini kan gini ya. Ini kan industrinya industri yang nggak mentereng lagi ya. Televisi itu udah tergantikan sama dunia digital sekarang ya. Pendapatan mereka dari iklan juga turun drastis. Orang udah ganti nontonnya YouTube, nontonnya Netflix. Jadi ini sebenarnya industri yang udah sulit ya, dan nggak ada terobosan apa-apa sebenarnya sampai sekarang ya. Jadi walaupun kalau nggak salah SMA punya video gitu ya, tapi masih jauh lah untuk tetap bisa perform kayak dulu lagi ya. Jadi by technical nggak bagus juga, dari sisi story juga kayaknya saham ini nggak menarik ya. Dari sisi industrinya, industri TV itu udah sunset industri ya. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi gue nggak bisa rekom apa-apa ya SMA ini ya. Paling dia akan menuju ke support di sini. Kalau masih bisa bertahan di situ, punya kans buat rebound. Tapi sentimennya belum ada ya. Jadi sentimen buat rebound SMA tuh juga belum kebayang gitu. Apa sentimen? Oke. Mungkin ya kalau pemilu nanti pada pasang iklan di TV, ya mungkin bisa kedongkrak kali ya kinerjanya ya. Kalau pada pasang di TV. Oke, thank you banget bro Nick. Ini sambil mau say hi dulu nih, ada Ko Handi Erawan ya, nih another influencer. Halo. Oke, Ko Handi selalu hadir nih, jadi keringat dingin. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini baik banget yang nanya nih kalau mau bro Nick nih ya. Aduh, luar biasa. Oke, ada yang nanya mengenai emiten hoki nih, bro Nick. Oke ya. Ada turnaround story-nya nggak katanya itu kira-kira? Atau mungkin secara teknikal aja dulu kali ya, dilihat bagaimana. Teknikalnya keren ya. Sebenarnya teknikalnya keren ya. Jadi udah naik banyak. Ini uptrend sih. Ya ini akan balik uptrend. Cuma tinggal entry-nya aja cari yang ciamik ya. Nah, ini udah bagus sih. Apalagi kalau nanti pemilu bagi-bagi beras ya. Cakep lah ini. Bentar ya. Ini bagus sih. Bagus sih. Cuma mungkin entry-nya itu harus bertahap ya. Jadi kalau by kalau by technical sih mungkin ini mestinya harus ke area-area sini lah. Tapi cakep sih. Cakep. Gini, dia sekarang lagi konsol ya, lagi koreksi bisa macam-macam, bisa zigzag, nanti bisa flag, bisa macam-macam. Intinya dia lagi di fase koreksi ya. Kalau nanti dia bisa breakout ya, bisa tembus 150, yaitu di buy aja. Tapi selama nggak bisa breakout, kalian tunggunya di area-area ini aja. Di area 120 sampai 110 lah.